مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesempatan untuk bertemu lewat media online. Mudah-mudahan anak-anakku semua kelas 1 sampai 6 beserta orang tua dan keluarganya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah-ibadah semaksimal mungkin di bulan suci Ramadan tahun ini. Yang kedua, salam dan salawat kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua, anak-anakku semua, orang tua, keluarga diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah kita bertemu lagi setelah 2 hari kemarin. Ustadz Agus, Ustadz Saiful sudah memberikan 2 materi. Hari ini kita akan membahas materi yang ketiga. Tapi sebelum masuk ke materi yang ketiga, mau bertanya dulu, siapa yang puasanya sudah batal? 1, 2, atau 3, atau mungkin lebih? Atau pertanyaan buat kelas 1 dan 2, siapa yang puasanya sudah sempurna mulai sahur sampai berbuka puasa? Ada yang sudah sempurna? Alhamdulillah. Semoga yang sudah sempurna baik kelas 1 sampai kelas 6, semoga yang sudah sempurna diberi kekuatan oleh Allah untuk sempurna sampai akhir Ramadan. Dan yang belum kelas 1, 2 yang belum sempurna, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga tahun ini diberi kekuatan untuk bisa belajar bagaimana berpuasa yang lebih baik. Lalu yang kedua, siapa yang selama puasa sholat tarawihnya sempurna? Sempurna di rumah, boleh ke masjid, tapi sekarang ada larangan, jadi tetap sholat tarawih. Tapi tarawihnya di rumah. Ya, tarawihnya di rumah. Bersama siapa? Bersama ayah bunda, bersama keluarga, kakak, adik. Siapa yang sudah batal tarawihnya atau pernah tidak tarawih 1 atau 2 kali? Insya Allah tidak ada. Karena Pak Saran yakin siswa-siswi SD Muhammadiyah 1 Malang pasti sholatnya sudah baik-baik semuanya. Khususnya sholat tarawih di bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, anak-anakku yang saya banggakan, hari ini materi kita tentang akhlak. Tapi ada yang berbeda karena hari ini Pak Saran akan menyampaikan dengan menggunakan slide biar anak-anak bisa melihat slide-nya, bisa merangkum materinya dengan baik dan bisa diamalkan dengan baik harapannya. Nah, tema kita adalah di hari ketiga, hari Rabu, tanggal 6 Mei tahun 2020. Apa materi kita? Beragama dengan akhlak. Ya, beragama dengan akhlak. Jadi kalau beragama, syaratnya harus berakhlak. Beragama syaratnya harus punya akhlak. Wah, saya beragama, tapi nggak berakhlak. Ya,
Nah, ini harus dipelajari biar kita tahu bahwa agama Islam itu salah satu syarat utamanya adalah umatnya harus punya akhlak. Ya. Harus punya akhlak. Lalu ada perbedaan. Pak Saran mau nanya, siapa yang bisa memberi pengertian atau memberi penjelasan apa perbedaan etika, moral, akhlak, dan lain sebagainya. Ada adab, ada tata krama, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita bahas itu dulu sebelum masuk ke pembahasan tentang akhlak. Ini saya sudah tampilkan di depan, di slide, bisa dilihat di slide-nya. Jadi etika itu adalah ilmu yang mempelajari mana yang baik dan mana yang buruk. Ilmunya. Kalau etika, dicatat kalau etika, ilmunya. Ya. Beda dengan moral. Kalau moral, penentuan baik buruknya suatu perbuatan. Artinya nilainya. Nilainya. Kalau etika tadi ilmunya, kalau moral nilainya. Kalau akhlak itu perbuatan atau perangai, budi pekerti, dan lain sebagainya. Itu pengertian. Lalu dari mana menentukan baik buruknya? Nah, disinilah kemudian perbedaannya anak-anakku yang saya banggakan. Kalau etika dan moral itu menentukan baik buruknya lewat adat istiadat atau kesepakatan bersama suatu daerah tertentu. Nah, itu adat. Itu moral dan etika. Beda dengan Al-Quran, beda dengan akhlak. Akhlak untuk menentukan baik buruknya, patokan dasarnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, dari dasar penentuan ini bisa kita simpulkan bahwa sifatnya itu kalau etika dan moral hanya bersifat temporal saja, ada waktunya, bersifat lokal, hanya di daerah tertentu saja. Oh, daerah A ini moralnya seperti ini, daerah B etikanya seperti ini, daerah C dan sebagainya. Beda dengan akhlak. Akhlak karena dasarnya Al-Quran dan As-Sunnah, maka dia sifatnya universal. Sifatnya menyeluruh seluruh dunia dan abadi, kekal. Nah, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh tempat. Semua dunia ini kena dengan akhlak itu dan sifatnya abadi. Nah, ini perbedaan. Nah, bisa dicatat anak-anakku nanti, dilihat ya tentang perbedaan ketiga istilah yang sering kita dengar ini. Nah, karena materi kita hari ini akhlak, maka kita akan belajar dari mana? Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan dari adat istiadat, bukan dari kesepakatan bersama. Nah, terkait dengan ini anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah sudah memberikan cara-caranya bagaimana belajar tentang akhlak. Kemana kita belajar? Ada yang tahu? Nah, kita belajar akhlak ke satu manusia yang sempurna. Siapa dia? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Qur'an, tepatnya di Quran surah Al-Qalam ayat keempat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ya Muhammad, sesungguhnya engkau benar-benar mempunyai akhlak yang mulia. Tidak di situ saja. Di surah yang lain, di Quran surah Al-Ahzab misalnya, kita cek saja ayatnya. Mari kita lihat ayat ke-21. Al-Ahzab ini surah ke-33 dalam urutan Al-Quran. Ayatnya ada di ayat ke-21. Bagaimana bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sesungguhnya pada diri Rasulullah SAW itu ada teladan yang baik.
Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Yaitu bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat. Apakah cuma sampai situ? Tidak. Wa dzakarallaha katsira. Dan bagi mereka yang punya kebiasaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua ayat yang menjelaskan mengapa kemudian ketika berbicara akhlak, maka dasar kita adalah belajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innama bu'ithu, sesungguhnya saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, dua ayat di atas menjelaskan kepada kita dalam Quran surah Al-Ahzab dan Al-Qalam tadi betapa pentingnya kemudian ketika belajar tentang akhlak, maka kita mengambil sumber utama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kemuliaan beliaulah, lalu kemudian sanjungan Allah Subhanahu wa taala datang. Ini pertanda bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kewajiban ketika berbicara masalah akhlak harus bersumber kepada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang berbahagia, dan kita bahas satu persatu tentang akhlak itu seperti apa. Baik, ini agak bermasalah ini. Baik, secara umum, secara garis besar, akhlak itu kita rangkum dalam tiga poin ini. Yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhlak kita kepada sesama manusia. Lalu yang ketiga, akhlak kita kepada makhluk Allah selain manusia. Nah, tiga inilah sebenarnya pembahasan umum tentang akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana akhlak kita kepada manusia? Bagaimana akhlak kita kepada makhluk Allah selain manusia? Nah, anak-anakku yang berbahagia, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma menggariskan ada dua secara umum. Yang pertama, jangan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun. Dalam hal ibadah, ibadah hanya kepada siapa? Kepada Allah. Minta sesuatu kepada siapa? Kepada Allah. Kepada manusia boleh? Boleh. Tetapi minta yang paling utama adalah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, berdoa, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya jangan pernah menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau beribadah, ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau berdoa, berdoanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada makhluk selain, bukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berbicara masalah syirik, banyak ayat di dalam Al-Quran yang bisa anak-anakku pelajari, bisa anak-anakku cari, telusuri, lalu kemudian dipelajari dan dipahami tentang bahaya kesyirikan. Lalu yang kedua, akhlak kita kepada Allah adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa saja perintah Allah? Banyak sekali dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Namun yang paling mendasar adalah beribadah kepada Allah lewat sholat. Lewat sholat. Nah, sekarang Pak Saran mau bertanya sama anak-anak, siapa yang hari ini setelah sahur tidur dan tidak sholat subuh? Mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan tidak ada.
Mudah-mudahan semuanya setelah sahur, kemudian hafalan atau berzikir sambil menunggu sholat subuh, dan kemudian bisa sholat subuh berjamaah bersama orang tua, bersama kakak adik di rumah. Nah, sholat yang pertama. Mungkin anak-anak semuanya sudah sholat karena sudah kita pelajari di sekolah tentang sholat itu bagaimana, pentingnya sholat bagaimana, mengapa kita harus sholat, alasannya apa. Tapi pertanyaan Pak Saran sekarang, anak-anak sholatnya tepat waktu apa belum? Nah, ini masalahnya. Karena dalam Al-Quran Allah mengingatkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Sesungguhnya kata Allah, sholat itu sudah ada waktunya. Sholat zuhur ada waktunya, sholat asar ada waktunya, sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya, waktu-waktu sholat wajib itu sudah ada waktunya. Maka mengupayakanlah kita sebagai hamba Allah yang baik, sebagai hamba Allah yang ingin mendapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo anak-anakku semua, belajarlah kita untuk sholat tepat waktu. Ada lagi perintah Allah yang lain? Ada, misal yang kedua adalah setelah sholat berbakti kepada kedua orang tua. Di dalam Al-Quran, setelah Allah menempatkan posisi agar kita hanya beribadah kepada Allah, maka yang kedua adalah jangan berbuat buruk kepada kedua orang tua. Wabil walidaini ihsana, kata Allah. Dan kepada kedua orang tuamu berbuatlah yang terbaik. Wala takul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, kata Allah. Ketika berbicara dengan orang tua, maka bertutur katalah dengan qawlan karima, perkataan yang mulia. Anak-anak yang berbahagia, di dalam Al-Quran ada beberapa teori berbicara yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus kepada anak ke orang tua, cara berbicaranya adalah dengan qaulan karimah. Ada qaulan layyinan, ada qaulan balighan, qaulan maisura, qaulan karimah, dan lain sebagainya. Nah, cara-cara berdialog itu diajarkan oleh Allah kepada kita agar kita pandai menempatkan posisi kita ketika sedang berbicara. Saya berbicara sama siapa? Lebih tua lawan bicara saya atau lebih muda dibanding saya? Allah sudah ajarkan di dalam Al-Quran. Tetapi khusus ketika berbicara dengan orang tua, maka cara berbicaranya adalah qaulan karimah, perkataan yang mulia. Anak-anak yang berbahagia dan lain sebagainya, masih banyak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga larangan-larangan yang mengiringinya. Larangan yang paling besar adalah la tusyriku bihi, tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling besar, jangan pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua larangannya, jangan pernah meninggalkan sholat. Yang ketiga, jangan pernah berbuat durhaka kepada orang tua, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak yang berbahagia secara umum itu kita bisa mengupasnya panjang di lain waktu terkait dengan akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah akhlak kita kepada manusia. Ada akhlak yang kedua, pada pembagian yang kedua, kita sampai pada akhlak kepada manusia. Bagaimana akhlak kepada sesama manusia? Ada banyak hal sebenarnya ketika berbicara akhlak kepada manusia, tapi Pak Saran hanya menuliskan beberapa poin saja di slide ini, di video ini. Anak-anak nanti bisa sambil mempelajari ini bisa mencari referensi yang lain. Yang pertama adalah munculnya rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Yang kedua, munculnya rasa persaudaraan kepada sesama manusia. Nah, terkait dua poin ini, kita sedang berada di suasana bulan suci Ramadan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Perbedaannya apa? Karena tahun ini kita
sedang kedatangan tamu bernama COVID-19. Tamu yang membuat kita harus beribadah di rumah, belajar di rumah, dan beraktivitas di rumah. Stay at home. Nah, tentu belas kasih, rasa persaudaraan ini bisa kita tumbuhkan dengan cara misalnya membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak dari corona ini, yang dampaknya itu kemudian menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan penghasilan, dan akhirnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, ini bisa kita manfaatkan, kita perlihatkan kepada umat manusia bahwa kita dalam konsep beragama kita, Allah mengajarkan bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Apakah cuma orang beriman? Tidak. Dalam konsep keimanan, kita bersaudara dalam konteks iman, tapi dalam konteks universal secara umum, semua manusia itu wajib untuk saling tolong-menolong. Lalu yang ketiga, memberi nasihat. Sebagaimana Allah ingatkan dalam Al-Quran, ayatnya pendek, anak-anak bisa dibuka dan insya Allah hafal semua mulai kelas 1 sampai kelas 6. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Nah, tinggal nanti dipelajari maksud dari pesan-pesan itu. Suka memberi pertolongan, hampir sama dengan poin yang kedua tadi. Nah, ini yang poin kelima, menahan amarah. Jangan mudah emosi kepada saudaranya. Jangan mudah marah kepada teman-temannya, dan lain sebagainya. Sopan santun dan suka memaafkan. Suka memberi maaf. Tidak perlu menunggu orang harus meminta maaf dulu baru memberi maaf. Tidak perlu menunggu. Wah, dia berbuat salah, kalau nggak minta maaf, nggak tak maafkan. Nah, itu salah. Jadi maafkanlah sebelum meminta maaf. Oke, diulang, maafkanlah saudaramu sebelum meminta maaf. Itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ulama kita mengajarkan, anak-anakku yang berbahagia, para ulama mengatakan, kalau mau tidur, sebelum tidur, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya apa? Doanya adalah bahasa Indonesia saja. Bahasa Indonesia. Ya Allah, siapapun yang telah berbuat dosa kepada saya hari ini, saya tahu atau tidak tahu, saya telah memaafkannya ya Allah. Yakinlah, tidurnya pasti nyenyak. Diulangi bahasa Indonesia saja. Ya Allah, siapapun yang hari ini berbuat salah kepada saya, entah membicarakan keburukan saya, menggosipkan saya sudah memaafkannya ya Allah. Saya tahu atau tidak tahu. Kenapa demikian? Karena mungkin banyak teman-teman kita yang membicarakan keburukan kita yang kita tidak tahu, tetapi Allah tahu. Maka kita maafkan sebelum tidur. Insya Allah tidurnya pasti nyenyak, tidurnya pasti pules, dan insya Allah bermimpi indah. Nah, itu salah satu resep yang bisa kita gunakan agar tumbuh rasa suka memaafkan di antara kita. Dan hindari yang perbuatan-perbuatan tercela. Atau perbuatan tercela, contoh suka marah-marah. Nah, ini perbuatan tercela. Suka iri dengki kepada keberhasilan seseorang. Wah, dia kok pinter ya. Dia kok kaya ya. Dia kok dan lain sebagainya. Iri boleh dengan satu syarat. Iri kepada kesalehan seseorang. Wah, dia itu kok rajin ibadah, kenapa saya tidak? Nah, dia itu kok ngajinya pinter, kenapa saya tidak? Dia itu anaknya pinter, kenapa saya tidak? Saya harus lebih belajar. Nah, irinya bermanfaat. Nah, itu boleh, dibolehkan. Irinya bermanfaat. Tapi kalau iri dalam urusan duniawi, nah, jangan sampai ada di antara kita. Suka mengadu domba, jauhi mengadu domba. Saling bermusuhan, lalu ada saling ghibah, saling mengumpat, bersikap sombong. Wah, saya ini orangnya pintar, saya ini orangnya kaya, saya ini orangnya gagah, dan lain sebagainya. Jangan sekali-kali bersikap sombong. Lalu ada perilaku bersifat kikir,
suka berbuat aniaya. Hindari semua perbuatan-perbuatan itu. Ini perbuatan antara manusia dengan manusia. Oleh karena itu, anak-anakku yang Bapak banggakan, pasaran banggakan, semoga dengan belajar ini kita semakin paham bahwa selain kita punya akhlak kepada Allah, kita juga diwajibkan untuk berakhlak kepada manusia. Dan beberapa akhlak kepada manusia bisa kita pelajari, beberapa poinnya ada di tampilan slide yang muncul di layar video ini. Lalu yang ketiga, anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membahas akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, yang ketiga akhlak kepada makhluk selain manusia. Ada binatang dan ada tumbuhan. Ada binatang, ada tumbuhan. Lah, ternyata selain akhlak kita kepada manusia, makhluk Allah yang lain juga kita diperintahkan untuk berakhlak. Yang pertama, binatang. Ayo jujur, siapa yang suka membunuh semut? Siapa yang suka membunuh cicak? Siapa yang suka membunuh, apalagi yang biasanya di rumah? Kecoa. Dan lain sebagainya. Siapa yang suka menyakiti kucing? Hewan peliharaan yang banyak dipelihara manusia. Dan lain sebagainya. Banyak binatang kecil di sekitar kita yang itu dilarang untuk kita menyakiti. Tidak usah disakiti. Ya. Banyak cara-cara mudah untuk mengusir binatang-binatang jika misal binatang itu mengganggu kita. Ya, jangan pernah menyakiti binatang. Kenapa? Karena binatang juga makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi zikirnya tidak kita dengarkan dan tidak kita ketahui. Hanya siapa yang tahu? Hanya makhluk itu dan Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya ketika kita sedang menyakiti, ternyata sedang masih berzikir kepada Allah. Kan kasihan. Kitanya juga yang berdosa. Nah, semut misalnya sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala abadikan namanya menjadi nama surah. Bahkan disebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an ketika berdialog dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dialognya seperti apa? Dialognya seperti ini dalam Al-Qur'an. Hatta idza atau ala wadin naml qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi ketika Nabi Sulaiman akan tiba di sebuah lembah semut, sang ratu semut mengatakan, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. Kenapa? Karena pasukan Sulaiman datang bersama pasukannya dengan banyak. Khawatirnya mereka menginjak kalian karena kalian kecil. Maka lebih aman masuklah ke dalam rumah-rumah kalian. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman mendengar itu kemudian tersenyum beliau. Tersenyum. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Pasaran yakin anak-anak banyak yang hafal doa ini, terutama yang ngaji sorenya menggunakan metode Umi. Nah, insyaallah sudah hafal doa itu. Itu adalah doa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika bertemu dengan segerombolan semut yang khawatir keinjak oleh Sulaiman dan pasukannya. Dan banyak lagi kisah-kisah binatang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Itu artinya apa? Bahwa binatang itu tidak boleh kita sakiti. Lalu yang kedua, tumbuhan. Nah, tumbuhan juga banyak rusak oleh siapa? Oleh manusia. Ditebang sembarangan. Ya, nanam tanaman tapi tidak dirawat, akhirnya mati. Salah satu penyebabnya karena suka membuang sampah sembarangan. Padahal tempat sampahnya sudah disiapkan, tempatnya sudah ada,
kakinya ada untuk melangkah, tangannya ada untuk sekedar membuang ke tempat sampah, tapi banyak di antara kita yang tidak bisa membuang sampah pada tempatnya. Ini konsepnya alam secara umum. Nah, sehingga tumbuhan-tumbuhan di sekitar kita juga banyak yang bermasalah. Nah, saat ini penting untuk kita sadari bersama bahwa tumbuhan di sekitar kita tidak boleh kita rusak, karena tumbuhan ini juga memberi manfaat yang luar biasa untuk udara kita, menyegarkan udara kita yang kita hirup sehari-hari dan lain sebagainya. Mudah-mudahan anak-anak bisa melakukan aktivitas ini. Siramlah tanaman dengan baik, yang punya tanaman di rumah dijaga, nanti setelah masuk sekolah tanaman di sekolah juga dijaga dan lain sebagainya. Jangan merusak tanaman, jangan merusak binatang, dan jangan merusak makhluk Allah yang lainnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini kajian kita. Jadi pada intinya kita hari ini belajar tentang akhlak, dan kita ulangi, akhlak itu ada 3 garis besarnya. 1, akhlak kepada Allah, jangan berbuat syirik kepadanya dan laksanakan perintahnya dan jauhi larangannya. Yang kedua, akhlak kita kepada manusia. Nanti insya Allah di kesempatan yang lain kita akan bahas lebih mendalam. Yang ketiga, akhlak kepada makhluk Allah selain manusia. Pada kesempatan ini kita fokus pada binatang dan tumbuhan. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci Ramadan ini kita diberi kesehatan, terbebas dari virus, dan bisa melaksanakan ibadah-ibadah dengan maksimal. Puasanya selesai sampai akhir puasa, ngajinya khatam Al-Quran, kalau tidak bisa khatam minimal menghafalkan Al-Quran, kalau tidak bisa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Salat tarawihnya lancar bersama keluarga, dan ibadah-ibadah sosialnya bisa dilaksanakan dengan baik. Akhirul kalam, mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.